Oke, pada video kali ini, di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Stan Ivanovski, ada David Putra Anugrah, ada Sylvia, dan Sri Suci Mulyati. Jadi di video kali ini kami akan menganalisis dan mengidentifikasi produk dan merek dari Beceng Coffee Shop. Next slide. Oke, yang pertama itu latar belakang. Jadi seputar tahun belakangan ini usaha kedai kopi sungguh-sungguh menjadi kesempatan usaha yang cukup menjanjikan karena dikarenakan di kedai kopi ini menjadi minuman yang diminati oleh seluruh lingkungan yang mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Kemajuan industri kopi pun pada sekarang ini tuh sudah menjadi gaya hidup untuk warga Indonesia. Sekarang ini budaya minum kopi tidak untuk terbatas pada suatu acara makan tamu atau acara pernikahan undangan, melainkan dalam aktivitas seperti reuni, rapat, kencan, atau pertemuan bisnis. Tidak dapat bisa dipisahkan oleh secangkir kopi. Bersama dengan meningkatnya pertumbuhan kedai kopi, khususnya di Batam, persaingan antar coffee shop menjadi semakin padat. Melihat begitu banyaknya coffee shop yang tumbuh, hal ini menuntut agar para pelaku bisnis tidak hanya mampu menjual produknya, tetapi juga harus berinovasi, berkreasi, dan mengetahui kebutuhan konsumen untuk bersaing dengan bisnis lain masyarakat agar usahanya dapat bertahan. Dari segi pemasaran masih kesulitan dalam menentukan faktor apa saja yang dalam mempengaruhi konsumen dan dalam hal keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan tahapan dalam proses pengambilan keputusan di mana konsumen benar-benar membeli suatu produk. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis ingin melakukan beranalisis produk dan merek pada Beceng Coffee Shop dilihat dari beberapa aspek seperti brand element dan brand names yang tepat. Next. Profil perusahaan. Jadi gambaran usaha itu kami di sini memilih Beceng Coffee yang merupakan sebuah kafe yang dibuka seiring dengan perkembangan minat pelanggan terhadap kopi saat ini. Yang kedua itu produk yang ditawarkan itu tuh contohnya seperti espresso, americano, cappuccino, latte, milkshake, coklat milkshake, vanilla matcha, dan red velvet, dan menu snack lainnya. Omset dan mata uang transaksi itu, omset yang diterima oleh Beceng Coffee itu per harinya diperkirakan sampai 1 juta. Selanjutnya ada kajian teori. New product. Produk atau barang baru merupakan suatu tanggung jawab perusahaan yang harus diberikan kepada konsumen, di mana dari adanya produk baru tersebut bisa membuat konsumen tuh menjadi lebih senang dan merasa tidak bosan terhadap produk yang sudah ada. Selanjutnya ada innovation culture. Jadi inovasi itu merupakan prosedur penting dari persaingan dan dapat menghasilkan kekayaan di lingkungan bisnis. Namun penerapan inovasi ini tidak mudah dianut tanpa memiliki budaya mendorong organisasi untuk melakukan inovasi. Selanjutnya ada product misconcept. Product misconcept itu biasa dikenal dengan pembauran produk, di mana memiliki arti melakukan penggabungan dengan beberapa perusahaan yang sama yang akan ditawarkan penjual kepada pembeli. Next slide. Produk line. Jadi produk line itu atau biasa disebut dengan produk lini produk. Jadi merupakan keseluruhan produk yang dengan merek sama di mana diproduksi oleh satu perusahaan dan perusahaan lain yang sejenis. Selanjutnya ada type. Type atau tipe merupakan bagian dari lini produk yang memiliki banyak jenisnya dan bisa dibilang lebih dari satu dan berbagai bentuk. Selanjutnya ada item. Item itu merupakan produk seluruh yang dapat diraih, yang direkomendasikan untuk pasar, yang bisa mendapatkan perhatian, digunakan, dibeli, maupun dikonsumsi, yang bisa digunakan untuk mencapai kepuasan dan keinginan konsumen. Strategic Brand Management. Strategic Brand Management adalah proses mengolah, mengukur, dan membangun ekuitas merek, pengenalan merek, dan kehadiran untuk meningkatkan pendapatan dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Brand mantra. Brand mantra merupakan kata-kata singkat yang terdapat bisa berupa slogan yang ada
pada perusahaan yang mewakili dari merek tersebut. Emotional modifier merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dimana perusahaan menunjukkan berupa apa manfaat dan kegunaan dari produk tersebut. Terus, descriptive modifier. Descriptive modifier dari sebuah produk merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk menjelaskan fungsi dari produk atau merek tersebut secara rasional. Brand function menggambarkan sifat produk atau layanan, jenis, pengalaman, atau manfaat yang diberikan brand yang dimana di setiap perusahaan tentu saja memiliki produk dengan fungsi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ada brand element yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, memorability, meaningfulness, likability, transferability, adaptability, dan protectability. Memorability adalah salah bentuk elemen dari merek yang harus dapat mudah dikenali dan dengan dapat mudah untuk diingat kembali. Meaningfulness merupakan suatu elemen dari merek tertentu yang produknya dikenalkan secara deskriptif dan persuasif terhadap hubungannya dengan sebuah produk. Likability adalah brand likability memiliki pengaruh yang sangat besar, di mana merek harus menarik, mudah diterima bagi masyarakat luas, mudah diingat, bisa dikatakan sebagai cover pertama yang kita lihat dari sebuah produk. Selanjutnya, transferability, yang berarti suatu kemudahan yang harus dimiliki bagi merek apabila akan dipindah ke lintas produk kategori yang berbeda. Adaptability merupakan kemampuan di mana perusahaan harus menyesuaikan produk dengan perkembangan zaman pada saat ini. Yang terakhir ada protectability, yaitu protectability ini menandakan bahwa produk mendapatkan perlindungan secara legal berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Berikutnya itu ada metode penelitian. Jadi yang pertama itu rancangan penelitian yang kami lakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dan sampel penelitian yang kami pilih ya adalah batching coffee shop, dan teknik pengumpulan data yang kami pakai yaitu dari sumber data primer dan metodologi non-probability sampling. Next. Memorability, perusahaan batching coffee memiliki elemen memorability yang kurang baik, dikarenakan setiap produk-produk yang tidak dimiliki perusahaan ini memiliki keunikan dibandingkan kompetitornya. Dalam meningkatkan branding usaha, kelompok kami mengusulkan kata slogan yang menarik dan melakukan pemasaran berupa promo di AdSense media sosial untuk mendapatkan pengenalan produk ke masyarakat yang luas. Slogan-slogan yang kami rekomendasi pakai dalam produk-produk usaha ini memiliki keunikan di setiap produk dengan sesuai keunggulan masing-masing produk, seperti produk kopi susu yang memiliki slogan kopi susu selera kita bersama. Meaningfulness. Jadi di Batching Coffee ini selama ini selalu mempertahankan citranya di masyarakat dengan kualitas kopi yang enak yang mereka ciptakan. Batching Coffee Shop ini juga memiliki makna dalam berbagai hal seperti memenuhi kebutuhan masyarakat akan kopi. Batching Coffee Shop juga memiliki meaningfulness dalam hal selalu memperhatikan kebersihan produk dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas untuk menjaga mutu dan kualitas dari kopi mereka. Next. Selanjutnya ada likability. Jadi Batching Coffee itu memiliki daya tarik tersendiri di mata konsumen dan juga memiliki kualitas produk yang sangat baik dan bisa dibilang harganya itu sesuai dengan kantong konsumen. Likability yang disukai oleh konsumen adalah karena penampilan secara fisik atau dari looks gitu. Produk Batching Coffee ini sangat menarik dan unik. Next slide. Selanjutnya ada transferability yang dilakukan oleh Batching Coffee Shop ini adalah menguji kesahan dengan peneliti yang dapat membuktikan sebuah produk itu akan melaksanakan sehingga membias dari sebuah persepsi pengunjung tersebut. Karena untuk meneliti hasil yang sudah diterapkan, Batching Coffee Shop juga harus mendetail hasil-hasil penghuni secara jelas untuk mengetahui produk apa aja yang diambil. Next slide.
Selanjutnya ada adaptability. Jadi Becek Coffee Shop ini harus bisa beradaptasi dalam mengikuti tren produk. Sehingga produk-produk yang dimiliki itu bisa membuat konsumen ini menjadi tidak bosan dan merasakan tingkat penasaran yang tinggi terhadap produk yang diciptakan oleh Becek Coffee Shop. Jadi maka itu Becek Coffee Shop tuh harus mampu bertahan di tengah persaingan kafe-kafe yang ada. Next slide. Portability. Dalam portability, Becek Coffee memiliki surat izin tempat usaha yang sesuai dalam peraturan daerah di sana. Namun, logo Becek Coffee Shop tidak dimasukkan dalam hak cipta. Logo atau simbol terdapat dan yang menunjukkan bahwa fokus pada sasaran, yaitu Becek Coffee, di mana di penulisan kopi yang juga terdapat biji kopi yang menandakan bahwa produk yang ditawarkan adalah minum kopi dengan biji kopi yang berkualitas baik. Dan kita bisa lihat ada seperti detak jantung di mana yang dimaksud adalah membuat penikmat kopi memiliki mood yang stabil seperti detak jantung yang baik dan memiliki kehidupan. Bentuk dari merek dagang. Identitas produk. Sejarah yang penting, penggunaan nama Becek merupakan dari bahasa daerah Jawa, merupakan pistol. Di sini pemilik merupakan orang Jawa yang mengharapkan usaha kedai kopinya seperti filosofi pistol, yaitu cepat, tepat, dan berani. Mudah diingat. Dengan memiliki filosofi pistol, hal tersebut akan mudah diingat oleh di kalangan masyarakat karena pistol merupakan alat yang sering kita dengar sehari-hari. Next. Selanjutnya ada slogan dan karakter. Pada usaha Becek Coffee masih belum memiliki slogan. Padahal dengan adanya slogan, usaha ini dapat mudah diingat dan memiliki keunikan yang dapat menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya ada karakter. Karakter terdiri dari kata yang sering digunakan oleh orang-orang untuk mendeskripsikan brandmu dan apa yang kamu harapkan akan dikatakan oleh konsumen saat memberikan review produk, perasaan apa yang ingin konsumenmu rasakan saat melihat brandmu, bagaimana tone dan persona yang ingin dibawakan oleh brandmu agar pesan bisa tersampaikan, dan warna, tekstur, dan elemen yang visual seperti apa yang mampu menyampaikan pesan brandmu. Next. Selanjutnya ada packaging. Packaging yang terdiri dari warna, bahan, bentuk, merek, dan logo, dan label. Warna yang digunakan dalam bungkusan minuman hanya logo Becek Coffee yang memiliki satu warna yang putih, dengan warna putih yang diberikan mengartikan kepolosan, kemurnian, dan estetika yang minimalis. Yang kedua ada bahan. Beberapa macam bahan yang dapat digunakan untuk kemasan terdiri dari kertas, lem, plastik, dan karton. Selanjutnya bentuk. Indikator bentuk dari Becek Coffee adalah unik dan berbeda. Adanya rasa puas, mudah untuk dikenali, menarik, dan bervariasi. Selanjutnya merek dan logo. Pada merek Becek Coffee memiliki kata sederhana dan mudah diingat. Tulisan Becek Coffee terdapat di packaging tulisan sangat tebal yang memiliki tujuan dapat mudah dibaca dan menarik perhatian oleh pembeli. Selanjutnya ada label. Dari coffee shop ini bisa dilihat dari label yang mereka buat di kemasan adalah label atau logo dari Becek Coffee Shop itu sendiri. Next. Bentuk pengolahan datanya ada dua, yaitu Quality Function Deployment, di mana memiliki arti bahwa cara pengungkapannya harus memiliki format matriks untuk menangkap beberapa atau sekelompok isu yang bisa dikatakan memiliki arti dan bermanfaat. Selanjutnya ada House of Quality, yaitu cara paling terbaik dan banyak dikenal oleh banyak orang, yang terdiri dari pelanggan yang di dalamnya terisi dari apa saja yang diinginkan oleh konsumen, dan tujuannya itu adalah agar memuaskan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Next. Oke, berikut itu ada analisis produk atau merek baru. Yang pertama itu produknya yaitu adalah Waf Cream. Dari segi logo, tujuan kelompok kami menggunakan logo Waf Cream adalah agar konsumen langsung mengetahui dan memahami apa produk yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut, dan dengan adanya logo yang kami buat akan membuat konsumen tertarik terhadap produk yang akan ditawarkan. Di mana dari logo tersebut kita bisa lihat bahwa terdapat logo seperti kue pie yang
yang membuat konsumen bertanya-tanya dan perusahaan terhadap logo tersebut. Dan dari warnanya kita bisa lihat bahwa mereka memiliki warna kecoklatan yang berarti produk yang ditawarkan memiliki kematangan yang sempurna dan patut dicoba. Dan berikutnya itu ada warna. Warna di logo Wave Cream ini berwarna coklat yang memiliki sebuah peran karena warna coklat tersebut memiliki sebuah arti seperti mewakili keandalan, keseriusan, kepercayaan diri, keamanan, persahabatan, solid, maskulin, dan hangat membekas di hati konsumen. Warna coklat dapat melambangkan sebagai rasa manis dan lezat pada makanan tersebut. Dari desain Wave Cream ini dibuat dengan gambar waffle untuk di tengahnya dengan atasnya topping yang lengkap di mana masing-masing topping dipisahkan dengan gambar-gambar kecil yang diberi nama masing-masing topping yang ada di atas waffle. Hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen untuk mengetahui jenis-jenis topping yang terdapat pada waffle. Dan terakhir adalah slogan. Jadi produk Beceng Cream Wave Cream memiliki slogan yaitu Wave Cream creamy di mulut, enak di perut. Di sini slogan Wave Cream menjelaskan produk yang dimiliki Wave Cream yaitu konsumen saat memakan produk ini akan merasakan krimnya dari topping dan aman untuk dikonsumsi karena memiliki bahan-bahan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Next. Berikutnya tuh ada produk Makafood. Dari logo yang pada Makafood tersebut dapat dilihat bahwa dari logo simpel seperti di atas dapat menarik perhatian pembeli untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut, di mana dapat kita lihat bahwa terdapat seperti lambang ekor dari burung merak yang dimana bisa kita simpulkan bahwa burung merak memiliki warna ekor yang berwarna-warni dan menarik, sehingga dengan adanya logo di atas pembeli sudah bisa menebak produk yang akan dipasarkan adalah produk yang bervariasi warna dan memiliki penampilan yang cantik dan indah untuk dipandang. Dan berikut itu ada warna. Warna di logo Makafood memiliki berwarna coklat yang memiliki sebuah peran karena warna coklat tersebut memiliki sebuah arti seperti mewakili keandalan, keseriusan, kepercayaan diri, keamanan, persahabatan, solid, maskulin, dan hangat membekas di hati konsumen. Warna coklat dapat melambangkan sebagai rasa manis dan lezat pada makanan tersebut. Jadi slogan yang didesain itu tuh makanan ini dibuat dengan adanya disusun di atasnya perpaduan makaron berwarna-warni agar terlihat menarik. Selain di sampingnya ada makaron berwarna biru yang diletakkan di atas dan disusun secara piramid atau ditumpuk-tumpukan, diberi font sesuai dengan namanya makaron yang berwarna merah dengan font yang elegan. Dan yang terakhir itu slogan, yaitu produk makaron memiliki slogan makaron pas di mulut, lembut di mulut. Di sini slogan makaron menjelaskan bahwa ukuran dari makaron ini pas dalam satu gigitan. Mulut tidak perlu khawatir saat makan, memiliki keunggulan tekstur yang lembut. Jadinya slogan terdapat kata lembut. Yang next slide. Itu akan dijelaskan oleh Sylvia. Oke, selanjutnya itu ada dessert box. Jadi seperti namanya yaitu dessert box, di mana dapat dilihat bahwa produk yang akan dijual ini merupakan dessert box. Sekarang bisa dibilang dessert box ini sangat digemari dan tren di kalangan anak muda. Dari gambar yang dicantumkan terdapat logo dessert box yang menandakan bahwa produk tersebut sangat menarik dan harus dicoba. Selanjutnya dari segi warna. Warna di logo dessert box ini memiliki berbagai macam, seperti warna coklat yang mewakili keandalan, keseriusan, kepercayaan diri, keamanan, persahabatan, solidaritas, maskulin, dan hangat yang membekas di hati konsumen. Warna putih mengkonsumsi kesegaran, kebersihan, keefektifan, dan kontemporer. Selanjutnya ada warna hijau. Hijau ini melambangkan mengkomunikasikan alam dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada dari segi desain, di mana desainnya itu sebuah bayangan suatu produk dengan membuatnya seperti mirip dengan produk aslinya.
Untuk desain logo produk dessert box ini menggunakan gambar sebuah kue dan dessert coklat yang berbentuk kotak yang bermakna box. Dan untuk nilai estetikanya diberikan latar belakang dengan desain polkadot berwarna pink dan juga ditambah dengan sebuah tulisan dessert box sesuai dengan penjelasan atau tema dari desain yang disampaikan. Selanjutnya ada slogan. Jadi dessert box ini memiliki slogan coklat lumer sampai tumpe-tumpe. Jadi di sini slogan dessert box ini menjelaskan bahwa coklat yang dimiliki dessert box sangat banyak hingga tumpah-tumpah. Mendengar slogan tersebut, pelanggan akan tertarik dengan slogan ini karena masyarakat banyak sekali yang menggemari coklat. Next slide. Nah, sekian dari hasil analisis kami. Terima kasih.